Yes, thank you, Atsarina. I'm now at High School One Banjar, and I will interview some teachers to know their opinion about English as a second language in school. We will go into the teacher room and asking them. Now, I'm with Miss Komito, one of the history teacher at High School One Banjar. Pertanyaan pertama, menurut Ibu seberapa pentingkah siswa belajar bahasa Inggris? Oke, menurut Ibu, pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa itu sangat penting sekali karena mengingat bahwa sekarang udah masuk ke ranah perkembangan teknologi yang global, semua internasional, dan satu bahasa yang menghubungkan antara semua manusia-manusia atau golongan yang ada di dunia ini kan bahasa Inggris. Jadi ini mempermudah kita untuk mengakses ilmu pengetahuan dari negara-negara lain. Jadi ini sangat penting sekali menurut Ibu. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah setuju jika sekolah dijadikan sarana untuk belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, seperti misalnya dipakai dalam pembicaraan sehari-hari seperti bahasa Sunda? Gitu. Oke, kalau untuk apakah bahasa Inggris ini cocok untuk digunakan sehari-hari sebagai bahasa sehari-hari ya? Bahasa kedua, berarti bahasa pertama bahasa Indonesia maksudnya. Oke, menurut Ibu itu sah-sah aja ya, mengingat kalau nggak di sekolah mau di mana lagi gitu, siswa teh menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan yang kita ketahui bahwa kalau mau belajar bahasa Inggris itu harus praktis, harus dipraktekkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi mempermudah kan. Kalau misalnya nggak di sekolah mau di mana lagi? Di rumah mungkin keterbatasan pengetahuan orang tua kita atau keterbatasan tentang teman-teman kita yang ada di lingkungan rumah. Jadi kalau di sekolah kan semuanya menuntut ilmu, jadi semuanya butuh itu. Jadi menurut Ibu ini sah-sah aja untuk dilakukan, untuk dipakai untuk komunikasi bahasa sehari-hari, sangat sah. Jadi saya juga nyaranin gitu. Now, I'm with Mr. Muhib, one of the religion teacher at School One Banjar. Assalamualaikum Bapak, di sini saya akan menanyakan seputar pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah penerapan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mempengaruhi penguasaan bahasa ibu atau bahasa nasional siswa? Bahasa Inggris diterapkan di sekolah sebagai bahasa kedua. Andaikan itu diterapkan, apa pengaruhnya terhadap bahasa ibu? Sangat banyak. Karena kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dimanapun kita hidup, kalau menguasai bahasa Inggris kita bisa, karena bahasa Inggris merupakan bahasa nomor satu dalam bahasa internasional, baru diisi dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau itu diterapkan sangat bagus. Apakah ada manfaat yang dapat kita dapetin kalau bahasa Inggris digunakan dalam percakapan sehari-hari di sekolah? Manfaatnya sangat banyak, dan itu akan membantu siswa untuk belajar lebih giat lagi, terutama dalam pembelajaran yang berkaitan dengan sekolah. Tapi untuk sekolah yang notabene sekolahnya sekolah umum, penerapannya mungkin sangat sulit. Kalau diterapkan sangat susah, karena bermacam komponen atau stakeholder itu semuanya harus ke sana. Nah, SDM di sekolah kita secara itu belum mampu sepenuhnya. Ada sebagian sudah menguasai, tapi sepenuhnya belum mampu. Walaupun secara akademis di SMA kita rata-rata S1, tapi tidak semua komponen atau stakeholder yang ada semuanya bisa untuk berbicara dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Basicnya bukan dari sana. Now, I'm with Miss Dede, one of the economic teacher at High School One Banjar. Ibu, Assalamualaikum. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu ketahui, apakah siswa SMA Negeri 1 Banjar sudah mampu untuk menerapkan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari? Apa saja hambatan? Pertanyaannya, terima kasih ya. Pertanyaan yang diajukan pertama adalah kemampuan siswa dalam
menggunakan bahasa Inggris ya, Iya, Ibu. gitu, percakapan bahasa Inggris. Mungkin kalau dilihat dari keseharian ibu kurang tahu, tapi kalau berdasarkan lomba-lomba ya yang dilakukan oleh sekolah itu bahasa Inggris banyak mengalami yang namanya penghargaan gitu ya, baik di tingkat Kota Banjar maupun di tingkat periangan ya. Iya. Periangan itu dalam artian tingkat antar kota gitu, model debat, Iya, Ibu. kemudian baca pidato ya, dalam lomba pidato. Iya, Ibu. Artinya di situ kan kemampuan anak atau siswa SMA Negeri 1 Banjar itu bisa diperhitungkan di situ gitu ya. Tapi untuk percakapan sehari-hari ibu belum pernah dengar anak-anak gitu. Iya, Ibu. Itu. Kemudian yang lainnya untuk anak nyanyi-nyanyi bahasa Inggris itu ibu suka dengar. Iya. Gitu. Suka dengar mereka nyanyi-nyanyi bahasa Inggris dan ibu pikir mereka ngerti ya bahasa Inggris. Cuman mungkin posisinya mereka pasif. Iya. Itu untuk bisa berbicara bahasa Inggris kan harus ada lawannya ya. Timbal balik ya, Ibu ya. Gitu. Terus terkadang mungkin kalau mereka bicara bahasa Inggris sendiri takutnya disangka gitu, sombong Iya. atau sosok ke barat-barat. Bisa gitu ya, Ibu. Padahal kan tidak seperti itu, Iya. bukan ya? Kalau memang untuk belajar kenapa enggak gitu. Nah itu. Terus yang menjadi hambatannya mungkin bisa jadi itu sekolah mungkin ya kurang memberikan fasilitas untuk anak-anak. Ayolah gitu loh, seperti yang diungkap sama Frida, Iya. bahwa berilah 1 hari untuk bisa berbahasa Inggris gitu ya. Terus terang kalau zaman dulu waktu zaman RSBI itu ada 1 hari baik guru maupun siswanya menggunakan bahasa Inggris. Tapi sejak RSBI tidak ada, itu hari untuk penggunaan bahasa Inggris itu tidak ada gitu. Nah itu ibu pikir bisa jadi penghambat ya. Iya. Karena kan jadi anak jadi kurang komunikatif dalam berbicara walaupun mereka fasih gitu. Itu hambatannya gitu. Lanjut ya, Ibu, ke pertanyaan yang kedua, itu apa saja dukungan tambahan bagi siswa yang kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris? Kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris mungkin tergantung dari siswanya sendiri ya kan. Pertama, siswa tersebut bisa saja dia tidak hobi berbahasa Inggris, padahal sebenarnya kan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, di mana sekarang ini kan zamannya sudah berubah ya, zaman globalisasi, di mana setiap penduduk bisa melakukan kegiatan di luar negaranya gitu dengan bekerja atau bersekolah itu. Nah, dukungan dari sekolah mungkin kalau dilihat itu di perpustakaan itu banyak sekali buku-buku bahasa Inggris yang bisa digunakan oleh siswa untuk mempelajari tentang vocabnya seperti apa gitu, kemudian tata bahasa Inggris seperti apa, kemudian kata-kata yang digunakan itu kan lebih banyak lagi kan vocabulary-nya gitu. Nah, di sisi lain juga selain itu kan ada itu kegiatan ekskul ya yang dilakukan, English Club yang di seksi bidang 10 ya. Nah, itu bisa jadikan sebagai ajang untuk anak-anak mengeksplor kemampuan diri dalam berbahasa Inggris itu. Jadi jangan sampai keluar dibutuhkan bahasa Inggris tapi ternyata anak-anak masih kaku dengan bahasa Inggris. Jadi tapi rata-rata anak-anak hanya sebagian kecil ya yang masuk ke English Club. Padahal itu kan penting untuk bekal kehidupan di hari depan gitu. Itu dukungannya. Terus lomba-lomba itu juga itu sebagai dukungan kan ya dari sekolah untuk kalian tetap bisa eksis berbicara gitu. Itu mungkin Ya, terima kasih ya, Ibu, atas tanggapannya dari pertanyaan saya. Alright, we have some information. Back to the studio.